Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Saya hari ini sepenuhnya dari pagi sampai sekarang bahkan belum ganti sepatu. Karena apa ya? Pertama sholat Id di Masjid Istiqlal mendampingi Bapak Presiden. Kemudian saya ke istana silaturahmi halal bihalal dengan Bapak Presiden ke tempat Bu Mega. Balik ke sini sampai sekarang belum selesai. Jadi saya terus terang sebagai Gubernur Jakarta saya merasa happy, bahagia, surprise bahwa warga Jakarta bisa merayakan Idul Fitri ini dengan baik. Dan hampir tidak ada kejadian yang bersifat besar. Termasuk banjir rob yang diperkirakan terjadi tanggal 28, 29, 30 dan terakhir 31. Alhamdulillah bisa tertangani karena memang selain kami menyediakan 500 pompa lebih, kami tambah 200 pompa portable dan tanggulnya sudah kita naikkan. Nanti setelah Lebaran kita akan mulai bulan April mengerjakan tanggul menaikkan sampai dengan 2,5 meter. Kalau itu terjadi mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan banjir rob tertangani lebih baik. Kemudian untuk banjir kiriman dan sebagainya kita tangani. Kami akan mengeluarkan perlok untuk mulai melakukan pembebasan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Karena kami menyadari Sungai Ciliwung itu 40% lebih kontribusi banjir Jakarta muaranya di Sungai Ciliwung. Jadi itu yang kami lakukan hari ini. Teman-teman sekalian sekaligus terima kasih. Ketika terakhir ini tadi yang saya terenyuh itu banyak warga yang di luar Jakarta. Ya saya bukan bermaksud apa-apa, saya tanya dari mana, banyak yang dari Bogor, Tangerang dan sebagainya. Jakarta sekali lagi terbuka bagi siapapun dan saya akan menjadikan Jakarta mudah-mudahan tidak ada tindakan-tindakan yang diskriminatif bagi warga di luar Jakarta. Karena saya memang betul-betul menginginkan Jakarta lebih ramah, lebih enak di siapapun yang mau datang ke Jakarta. Warga luar Jakarta itu melaporkan apa aja? Mereka yang datang umumnya melaporkan apa aja, Pak? Kenapa? Baru pertama kali menempati rumah dinas, terus langsung open house gimana nih Pak? Saya dari 2 malam ini sebenarnya sudah tidur di sini. Saya kan orangnya nggak bisa diem. Karena kemarin walaupun puasa saya nggak bisa diem, saya sepedaan, akhirnya jatuh nih. Tapi nggak apa-apa, besok sepedaan lagi. Jadi enggak lah. Yang penting jadi orang nggak boleh menyerah bahwa kita kerja keras, kita harus kerja keras. Saya adalah orang yang terbiasa bekerja keras. Sebenarnya saya juga nggak mau terlalu ekspos, tapi kan ya namanya juga Lebaran sehingga banyak tamu. Hari ini terekspos, tetapi ya untunglah ada anak saya yang dampingin. Tukang buatin kopi. Pak, tadi ada banyak kalangan yang ada disabilitas, ada ojek juga dan lain sebagainya. Apa sih Pak yang pesan-pesan disampaikan kepada Bapak? Yang pertama tentunya saya akan menanyakan hal-hal yang prinsip. PPSU kan saya tanyakan bagaimana dengan evaluasi kamu, apakah masih tahunan, kamu latar belakangnya ijazahmu apa. Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU pasukan Orange itu SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani pergubnya. Kemudian mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap bulan, setiap tahun, tetapi saya pengennya 3 tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, dia kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang. Kalau untuk usianya ini masih dibatasi? Yang itu karena diatur dalam Pergub Perda sebelumnya, kan ini Perda zaman PSU juga minta ada jaminan sosial. kan secara prinsip apa yang menjadi hak mereka dalam kerjasama itu. Yang belum ada itu begini, PPSU itu setelah pensiun mereka rata-rata gampang. Dan ketika itu kan belum ada jaminan apapun. Tetapi kalau diberikan jaminan ini memang melanggar aturan. Sehingga dengan demikian tadi pertanyaan tentang usia mungkin saya mempertimbangkan kalau memang mereka masih bisa bekerja keras, masih rajin, ya usianya diperpanjang.
Tapi ini belum keputusan ya. Saya akan mempertimbangkan untuk itu. Karena sekarang ini orang di usia 58, 55, 58 itu fisiknya juga masih bagus untuk bekerja keras, apalagi dia ini kan mempunyai tanggung jawab di keluarganya rata-rata. Satu lagi ya. Mas, tadi dari Pak Prabowo ada nggak sih pesan untuk Jakarta atau semacamnya yang disampaikan Mas Prabowo? Ya rahasia lah. Rahasia lah. Kan di IG saya kasih clue itu kan berdua sebenarnya. Ada aspirasi apa lagi yang disampaikan sama warga buat selain PTSU? Ada yang bilang soal rumah susun. Jadi soal rumah susun ini juga menjadi persoalan tersendiri. Terus terang banyak rumah susun yang mohon maaf tidak membayar secara baik. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika ada persoalan di lapangan mereka kembali ke rumah susun. Begitu lapangannya sudah tidak masalah, kembali ke lapangan lagi. Nah, ini yang seperti ini kami akan tertibkan. Karena apa, kebanyakan yang seperti itu dulu ketika mereka menempati rumah susun kan diberikan privilege karena mereka dipindahkan. Dipindahkan sehingga dengan demikian diberi privilege. Ketika mereka sudah mendapatkan privilege, mereka tidak sama sekali mohon maaf. Harusnya privilege itu kan dimanfaatkan secara baik. Sehingga dengan demikian saya sudah bicara bahwa yang berkaitan dengan rumah susun yang tanggungannya terlalu lama, kemarin apalagi saya sudah mengeluarkan pergub yang di bawah 650 juta untuk rumah susun ya, mereka kita bebaskan sepenuhnya, nggak perlu bayar PBB. Nah saya takutnya sudah nggak bayar PBB, bisa ditempatin, airnya juga kita kasih kartu air sehat, mereka malah mendapat banyak kemudahan. Yang saya khawatir kalau bukan mereka yang tinggal, tetapi warga baru yang tinggal, dan itu terjadi di mana-mana. Maka dalam konteks pembebasan Ciliwung ini kami sudah menyiapkan beberapa rumah susun, termasuk yang di Jagakarsa. Mungkin setelah Lebaran saya akan resmikan apakah itu nanti digunakan tempat untuk penampungan rumah susun bagi warga, akan kita pikirkan. Tetapi yang paling penting, jangan warga yang biasa kerja dari tempat pekerjaan itu jauh dari rumah susunnya, jauh dari tempat dia bekerja. Ini yang menjadi problem. Keluarganya dibawa, dia sendiri tetap bekerja di situ. Nah ini yang jadi problem. Maka saya sudah memberikan arahan kepada kepala dinas terkait, stakeholder, dan juga yang mengatur keuangan Jakarta. Mudah-mudahan dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan saya akan putuskan. Nanti keputusan apa, tunggu ya. Tapi yang jelas keinginan saya yang paling utama adalah memberikan kemudahan kepada warga yang tidak mampu. Ya, cukup ya. Minal aidin wal faizin. Foto bareng-bareng. Ayo.